Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu lalu saya bicara soal Kejadian 3 ayat 15, yaitu soal nubuatan kepada kata-kata Tuhan sebagai nubuat kepada iblis. Keturunanmu akan menghancurkan tumitnya, mematuk tumit. Tapi keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepalamu. Maka waktu itu saya bilang pada saudara, saya bilang pertama kepada diri saya sendiri, iblis sudah hancur. Kepala iblis hancur. Kenapa? Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dia mati untuk menyelamatkan manusia. Dia mati untuk menggenapkan Taurat. Dan dia mati, nubuat yang pertama adalah menghancurkan kepala iblis. Sehingga kalau boleh, jangan takut iblis. Kalau boleh. Kalau tidak boleh, harus boleh. Kenapa? Hancur kepala iblis. Jadi kalau ada orang ikut iblis, bodoh. Itu ikut ekor. Karena kepalanya hancur. Ya kan? Kepalanya sudah hancur. Dihancurkan oleh Tuhan Yesus ketika dikatakan dalam firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya akan menghancurkan kepalamu. Atau dia akan menghancurkan kepalamu. Keturunan perempuan. Dan kita sudah tahu itu adalah Tuhan Yesus. Di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu teks kita. Ayat 6 sampai 8 sebenarnya dari ayat 5 ketika dia bilang, hendaklah hidupmu di dalam hidupmu, hidup pikiran dan perasaan. Hidup pikiran dan perasaan, hendaklah hidup pikiran dan perasaanmu, gitu dia bilang, kamu yang hidup pikiran dan perasaanmu itu sama seperti hidup pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Sama. Mau sama bagaimana ini? Bagaimana ya? Pada saudara nyanyikan lagu ya. Tuhan apa? Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, kalau ini bukan disempurnakan selalu. Hidup pikiran dan hatimu serupa dengan Kristus. Kenapa? Saudara lihat ayat 1. Saya mulai dari situ ya. Yaitu di dalam Kristus ada nasihat penghiburan kasih. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, itu ayat 2. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tidak cari kepentingan diri sendiri. Jangan memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kenapa Paulus bilang seperti itu kepada jemaat di Filipi? Saya pernah khotbah kalau nggak salah di sini waktu ibadah gabungan. Jemaat Filipi adalah jemaat yang bagus sekali, tapi bahaya jemaat yang bagus itu. Kenapa? Karena jemaat yang bagus itu bisa pecah. Seorang hamba Tuhan bilang pada saya, Sony, jangan kamu lihat gereja pecah, gereja itu rusak. Mungkin mereka akan berkembang. Tapi gereja yang bagus, jangan kamu lihat mereka tidak akan pecah. Mungkin mereka akan pecah. Dari mana? Kalau tidak sehati sepikir, kalau tidak mementingkan orang lain daripada diri sendiri, kalau tidak mencari kepentingan diri, kepujian diri sendiri, itu pecah. Dan saudara tahu di Filipi pada waktu Paulus menulis surat ini, kebiasaan mereka adalah tidak mau kalah. Orang-orang Filipi, walaupun mereka sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mau kalah. Kalau satu punya seperti ini, yang satu harus seperti ini, yang satu juga seperti ini. Tidak mau kalah. Mereka tidak mau memikirkan orang lain. Mereka mau berpikir tentang diri mereka sendiri. Kalau A punya A ini, B juga harus punya. Kalau perlu lebih tinggi lagi. Itu yang ada dalam kehidupan jemaat di Filipi. Apalagi orang-orang tidak percaya di Filipi. Sama nggak ya dengan sekarang ya? Sekarang sama nggak? Ada nggak sekarang yang lebih suka ke bawah atau lebih suka ke atas? Sakit aja, waktu Andia kena demam berdarah, lalu saya bilang tolong berdoa, Andia kena demam berdarah. Yang bilang pada saya, wah itu belum seberapa Pak, saya demam berdarah-darah Pak, 2 kali darahnya. 2 kali. Padahal yang satu sampai 3 kali darahnya Pak.
Pak, dia ada ini begini. Oh, masih saya. Oh iya, ya orang itu nggak mau ke bawah. Sudah sakit masih sombong. Lalu saya bilang ke Andia itu, Andia sekarang tunjukkan engkau sebagai pengkhotbah. Waktu kakaknya sakit, dia bilang pada kakaknya, makan yang banyak kak, berusaha kak, mesti kuat kak makan. Tapi kakaknya bilang, tapi lihat saya nggak enak, harus kalahkan kak, nama Yesus. Oh, itu khotbah luar biasa. Lalu dia sakit di puskesmas, saya bilang, Dek, kemarin khotbah apa Dek? Makan banyak, mari kita lakukan khotbah itu bersama-sama. Setelah pindah rumah sakit, dia mamanya bilang, ayo Dek makan. Nggak enak Pak. Oh. Saya mau telepon Ariel, tapi kerja Ariel, datang Ariel, balas khotbah. Balas khotbah. Aduh, susah sekali ya. Saya bilang kepada ibu-ibu, jangan kira enak berkhotbah. Karena kalau khotbah di sini bilang ini, kita mesti sakit sepikir, kita jangan ragu, jangan khawatir akan hidup. Menjadi pelaku firman, kita jangan apa itu? Jangan menjadi orang yang khawatir akan hidup. Baru hujan. Aduh, hujan ya. Baru hujan. Sudah ajak makan, kok cuma ini ya? Biongo, syukur diajak makan. Begini ya. Susah sekali jadi pengkhotbah. Makanya saya minta maaf atas nama para pengkhotbah GABSD. Saya minta maaf kepada jemaat. Karena kami banyak kali berkhotbahnya hebat, ketika kami mengalami kelepak-kelepak juga. Nah, kalau jemaat di Filipi, enggak mau kalah. Pokoknya kalau satu punya ini, dia juga punya. Itu bagus banget kalau jadi jemaat. Tadi Pak Riman berdoa, Pak. Mari kita berdoa untuk biaya gedung. Lalu ada orang kasih 1 juta. Dia bilang cuma 1 juta. 5 juta. Yang datang bilang cuma 5 juta. 10 juta. Itu kalau ada 3 orang aja begitu. Langsung beres nih gereja. Adakah kira-kira yang mau sombong begitu? Nggak mungkin, ya kan? Tapi orang Filipi begitu, mereka tuh begitu. Pokoknya pengen sekali lebih dari orang lain. Dan akhirnya Paulus bilang begini, saudara lihat itu ayat yang kedua. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Perhatikan nggak tuh kata itu? Dia bilang gini, kalau saya baru ketemu dengan Nathan. Dulu saya lihat Nathan begini, Dea juga begitu. Dea sini. Nathan sini, Sela sini. Sekarang baru datang kan? Mau kemana Sela? Mau kemana? Ya, mau kemana? Kayak gitu ya. Jadi terbalik. Saudara, hubungan akrab sekali ketika dia bilang gini, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nathan bikin Om Sony senang. Dia bikin Om Sony senang. Waktu dia ulang tahun, saya kirim hadiah yang dia kasih ke saya pada tahun berapa dia? 2010. Nah, dia bikin tempat ballpoint. Lalu saya foto. Dia ingat ini. Iya Om, waktu itu saya masih pendek. Saya bilang Dea, saya bilang Sela, saya bilang Meme, saya bilang Alexa, saya bilang Cem, bikin Om Sony senang. Itu apa tandanya? Akrab sekali kan ya? Ya. Ya. Walaupun jemaatnya suka berlomba-lomba, tapi Paulus bilang begini, sempurnakanlah sukacita. Boleh nggak kalian bikin saya senang? Ya kan? Boleh nggak kalian bikin saya senang? Dengan hendaklah kamu sehati sepikir. Boleh nggak bikin saya senang? Kira-kira begitu yang Paulus bilang. Ya kan? Saya bilang ke Ariel sama dia, bikin papa senang. Bagaimana caranya Pak? Bikin kue balapis. Bikin papa senang. Bikin orang tua senang. Tapi Paulus bilang, bikin saya senang. Sempurnakan suka. Saya senang lihat kalian. Tapi boleh nggak sempurnakan sukacitaku dengan ini? Yaitu, hendaklah kamu sehati sepikir. Bisa nggak? Sulit. Ya kan? Nggak bisa. Mau sehati sepikir, orang suami istri aja susah. Orang lain lagi. Tapi Paulus bilang begitu, hati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak cari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Hendaklah rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Aduh,
Ya kan? Saya waktu berkunjung ke Andia di rumah sakit, saya mau masuk di lift, lalu seorang ibu dengan anak kecil, dia tanya ke saya, "Bapak mau kemana?" Saya bilang lantai 3. Sama-sama Pak, lalu dia buka itu. Saya lihat dia, ini ibu ini. Luar biasa, dia nggak kenal saya. Masih muda, ibunya masih muda. Silakan Pak. Oh, saya dalam hati saya mesti balas satu waktu. Saya pengen balas supaya dia mudah-mudahan dia berpikir seperti saya. Hebat banget nih ibu ini. Saya pengen balas satu waktu, tapi saya nggak ketemu. Saya cuma ketemu dengan yang office boy. Lalu saya buka pintu, lalu dia bilang, "Terima kasih Pak." Saya bilang, rasakan itu kalau saya berbuat baik. Bilang terima kasih kan pada saya, ya kan? Rasakan itu. Saudara lihat, biarlah orang lain lebih penting daripada saya. Saya suka sekali nonton di YouTube. Saya cerita ke saudara, sudah cerita. Ada kalau anak-anak Jepang itu ada mobil dibikin rekaman, lalu ada anak Jepang sekolah di ujung sana, lalu mobil itu berhenti dan anak-anak Jepang itu nyebrang. Lalu mereka berbalik dan mereka begini. Ini orang Jepang. Orang anugerah nggak mereka? Bukan. Orang percaya? Bukan. Nah, orang anugerah kalau ketemu orang, kalau begini, ada tukang apa itu namanya? Sapu depan itu, yang cleaning service itu lewat, lalu orang dia bilang, "Mak, sini Mak, mau misal ini ya." Bawa ya. Nah. Terus saya bilang, "Kok Ibu begitu?" Kan memang dia dibayar untuk itu. Saya bilang, "Yang begini nih mau terkutuk nih, kayak begini nih kelakuan ini." Ya. Tapi kita nggak begitu. Terus saya tahu nggak? Hamba itu kemarin ada 2 orang di situ lagi bersih-bersih di samping situ, di apa ini air wudhu itu, tempat wudhu, lagi bersih-bersih. Lalu saya datang, lagi bersih, iya. Mereka nanya, "Tante mana? Ibu mana?" Saya kok yang datang? Kenapa kok tanya ibu? Yang satu tanya, "Oma mana?" Ada yang nanya begitu Pak Jing. "Oma mana? Kenapa kok saya yang datang?" Lalu saya ambil hati mereka, "Mau ngopi? Mau kopi enggak? Saya bikin kopi." "Suruh ibu aja Pak." Dan Ibu Yosi datang ke kopi dan mereka bilang, "Terima kasih." Saya bilang, "Saya yang nanya, Ibu Yosi yang dapat terima kasih." Lalu Ibu Yosi balik, lalu mereka bilang begini, "Pak, terima kasih Pak. Gereja ini selalu perhatikan kami. Cuma orang-orang di gereja ini yang selalu sapa kami." Tahu nggak itu saudara? Bangga sekali saya. Saya bukan cuma dengar sekali. Saya sudah dengar juga waktu mereka berada di lagi bersih-bersih di apa namanya itu yang tempat bersih-bersih barang itu, ada air di situ. Mereka ngobrol, "Iya ya, baik sekali mereka di orang gereja itu." Saudara jangan besar kepala ya saya bilang ini. Tapi mereka bilang begitu loh. Kenapa saya bilang ini? Bukan jadi sombong, jangan berhenti maksud saya. Ya,